Kisah Roro Mendut yang terpaksa hidup dalam kurungan Tumenggung Wiraguna setelah tanah kelahirannya direbut oleh kerajaan Mataram dalam sebuah peperangan yang juga merenggut nyawa ayahnya Adipati Pragulo. Dalam menghadapi hari-hari di bawah kurungan Tumenggung Wiraguna yang akan memaksa menjadi selir, Roro Mendut tidak berdiam dan pasrah pada nasibnya. Namun justru sebaliknya, dengan cerdik dia berjuang membebaskan diri, bahkan rela menebus dirinya sendiri dengan harta agar terbebas dari Tumenggung Wiraguna. Cantik, cerdas, mudah bergaul. Akhirnya Roro Mendut berupaya mengumpulkan uang untuk kebebasannya dengan menjual rokok yang telah dihisapnya. Konon seorang pemuda bernama Pronocitro menaruh hati kepada Roro Mendut. Gayung bersambut, kedua insan saling mencintai. Jalinan kasih keduanya telah membuat kesepakatan sehidup semati. Akhirnya keduanya melarikan diri. Namun sayang, hal itu diketahui Tumenggung Wiraguna, maka murkalah dia dan mengirimkan pasukan untuk menangkap keduanya, yang kemudian berakhir dengan tewasnya Pronocitro di tangan Tumenggung Wiraguna. Melihat hal tersebut, akhirnya Roro Mendut merebut senjata keris yang menewaskan kekasihnya dan menikamkan pada dirinya hingga tewas. Cinta kasih Roro Mendut Pronocitro memberikan banyak pelajaran moral tentang kesetiaan, keteguhan hati, dan sikap pantang menyerah dari seorang wanita. Usaha Roro Mendut berjuang mendapatkan cinta sejati menunjukkan betapa harta tahta bukan merupakan tujuan seorang wanita yang memiliki cinta. Ya, salam budaya. Ketemu lagi dengan saya Gede Mahesa dan juru kamera Tete Rizky dari Jayakarta News Channel. Suasananya memang beda. Kali ini ada di Desa Gandu dan di mana menurut cerita dahulu kala dalam cerita rakyat bahwa Desa Gandu ini adalah tempat pertempuran dari orang Mataram di bawah pemerintah Tumenggung Wiraguna mengejar Pronocitro dan Roro Mendut. Dan di Desa Gandu ini akhirnya bertemu dan dibunuhlah Pronocitro, yang mana kemudian di sini juga Roro Mendut menyusul dengan menikam dirinya dengan keris.
kita akan telisik. Di sini suasananya kotor, sampah di mana-mana, dan makam ini termasuk tidak terawat. Ini makamnya, ya, sangat tidak terawat. Bekas reruntuhan, ini dulu ada halaman, kemudian runtuh, di mana menurut cerita penduduk setempat ini karena gempa. Sangat kotor, di mana-mana. Di sini ada tempat pembakaran sampah ini, dan sungguh sangat disayangkan bahwa ini adalah situs, apapun situs, jika kita mencintai tentang sejarah, mencintai tentang cerita masa lalu yang dimana bisa menjadi contoh, apalagi ini adalah makam Roro Mendut, yang mana adalah satu contoh cerita tentang cinta, tentang kesetiaan, tentang harga diri, dan tentunya pengorbanan. Ini adalah sekeliling makam, reruntuhan, sangat kotor dan boleh dibilang tidak terawat. Kita akan lihat. Nah, ini adalah dengan bangunan kurang lebih 3 kali 5 meter, di mana di dalamnya ada makam Roro Mendut dan Bronoditro. Ini adalah dinding-dindingnya, sudah demikian retak dan mengkhawatirkan. Ini sekelilingnya sangat kotor dan sepertinya tidak ada pemeliharaan. Ya, ini sekeliling dengan sangat-sangat memprihatinkan untuk sebuah situs kuno, sangat disayangkan. Ini keadaannya. Belum saya ada masuk ke dalam, tapi sepertinya di dalam bersih. Mudah-mudahan kita bisa menangkap bahwa sesuatu yang kasat mata itu belum tentu seperti apa yang ada dalam hati. Di situ ada sosok yang mungkin menunggu di sini, tapi dengan diam beliau hanya mengawasi. Dan sosok yang ada di situ bukan energi semacam kita manusia, tapi adalah energi alam astral. Mohon izin. Lantas di situ juga ada seperti 2 orang kembar dengan sama tingginya dengan saya, namun besar.
Ya. Nah, ini untuk sebuah situs. Ini sangat memprihatinkan. Tapi siapapun itu yang menulis di sini kita tidak tahu. Kita tidak tahu siapa sebenarnya anak-anak itu. Adakah yang menulis ini mempunyai hubungan, mempunyai cerita, energinya dengan masa lalu? Nah, di sini dimakamkan dua orang yang saling meminta dalam satu lubang, yang Roro Mendut dan Romo Citro, di mana dua orang kekasih ini ibarat cerita Romeo and Juliet, Roro Mendut dan Romo Citro. Hampir menyerupai, hanya berbeda cerita tentang bagaimana mencintai. Sebab untuk harga dirinya, Roro Mendut rela melakukan perdagangan dengan beliau dikenal dengan menjual rokok dengan harga mahal, apalagi dengan rokok yang sudah basah, di mana uang yang terkumpul itu dipersembahkan untuk mengganti dirinya, agar dirinya tidak, agar beliau terlepas dari kekalahan ketika itu sangat mati. Pada tahun 1970-an, tempat di sini masih jauh dari penduduk. Orang banyak ritual kemari untuk memanjatkan doa dan memohon agar keberhasilan dalam bisnis, pangkat bisa dicapai. Namun sayangnya ketika itu di tahun 1970 di lokasi ini ada upacara, makanya sering terdengar ada upacara seks yang dilakukan di sekeliling itu. Ini suatu perbuatan yang tidak masuk akal dan tentunya sangat tidak bermoral. Sebab budaya selalu akan mengajarkan tentang kebajikan, kebaikan, dan sopan santun. Ini suasana makanan di dalam untuk sebuah situs termasuk kotor, sungguh sangat disayangkan. Dan melihat nisan ini pusaranya terbuat dari kayu jati, saya tidak berani membuka karena tidak ada juru kunci di sini. Nah, disinilah tempat kadang orang berdoa kemari. Namun melihat bekas-bekas yang ada di sini, sepertinya sudah jarang orang datang kemari.
bangga ada leluhur yang bernama Roro Mendut. Dari beliau itu mengajarkan tentang bagaimana semestinya menjaga jiwa raga, menjaga cinta, apapun dilakukannya. Aura cinta di sini terasa, walaupun dengan dikelilingi banyak sampah, namun yang nampak dalam hati bukan sampah, tapi sebuah ketulusan. Apapun sampah ini, ibarat daun kering yang ada di pohon kemudian jatuh dan mengotori tanah. Kita tidak bisa menyalahkan daun yang jatuh dari pohonnya. Mohon pamit. Ketemu lagi di episode selanjutnya.